وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita akan mulai insyaallah dari ayat 243 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya biidznillah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. Apakah kalian tidak memperhatikan? Cobalah lihat orang-orang yang kharaju min diyarihim, mereka yang keluar dari kampung halaman mereka. Ada apa dengan mereka ini? Dikatakan alam ta'lam ayyuhar rasul qissatal ladzina farru min ardihim wa manazilihim wa hum ulufun katsira khasyatal maut min at-ta'un aw al-qital. Mereka itu sampai berbondong-bondong ribu-ribuan jumlahnya karena khauf atau khasyatul maut. Khawatir mereka pergi untuk menghindarkan diri dari ta'un, wabah, atau dari pembunuhan. Ada yang mengatakan dari ulama jumlahnya 4.000 orang menghindari wabah. Ya, mereka bilang kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana. Maka faqala lahumullahu mutu. Maka Allah katakan kepada mereka, berfirman kepada mereka, ketika mereka sampai di suatu tempat, Allah Ta'ala katakan mutu, yaitu matilah kalian. Maka mereka pun mati semuanya ketika itu. Nah, setelah itu Nasib faqala lahumullah mutu famatu duf'atan wahidatan uqubatan ala firarihim min qadarillah. Kata para ulama bahwasanya Allah Ta'ala matikan mereka saat itu, mati dalam satu kloter langsung, itu sebagai uqubah, sebagai hukuman terhadap larinya mereka dari takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah mereka mati semuanya, setelah itu ada seorang nabi yang melewati mereka. Mereka kan udah menjadi mayit-mayit, sebagian di depan rumah mereka. Maka lewatlah seorang nabi ketika itu. Maka nabi tersebut berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah thumma ahyahum, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Maka dikatakan dalam tafsir thumma ahyahumullahu ta'ala ba'da muddatin liyastawfu ajalahum wa liyata'idhu wa yatubu. Kemudian Allah menghidupkan mereka, dihidupkannya mereka kembali oleh Allah mengandung pelajaran dan dalil yang pasti akan adanya kebangkitan jasmani pada hari kiamat kelak. Karena ya tadi udah mati kemudian dibangkitkan kembali di dunia, berarti itu kuasa Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Inna allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun.
Kata para ulama, innallaha ladzu fadlin 'azimin 'alan nas bi ni'amihi al-katsirah. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar terhadap manusia dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Walakin aktsarun nasi la yashkuruna fadlallahi 'alaihim. Tetapi kebanyakan manusia tidak merasa bersyukur dengan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kisah tadi, ikhwan, mengandung pelajaran, terkandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tindakan menghindarkan diri dari takdir itu sama sekali tidak bermanfaat. Kalau antum bertindak hanya untuk lari dari dengan niatan lari dari takdir, ingat, lari dari mara bahaya karena ingin meneruskan hidup dan keberlangsungan hidup itu nggak masalah. Tapi lari dari mara bahaya dengan maksud lari dari takdir Allah, maka itu tidak akan bermanfaat. Apa bedanya, ikhwan? Lari dari mara bahaya itu demi murni keberlangsungan hidup. Tapi kalau lari dari mara bahaya dengan adanya pemahaman bahwa saya sedang saya ingin keluar dari takdir Allah Ta'ala ini, tapi saya nggak mau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini, dan saya akan keluar dari takdir ini menuju keadaan yang bukan merupakan takdir Allah. Maka ini yang dikhawatirkan bisa kufur karena merasa bahwa saya ada sesuatu dan ada fase zaman yang tidak Allah Ta'ala takdirkan. Melainkan pelajaran di sini adalah tidak ada tempat berlindung dan bernaung kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kematian itu bisa mendatangi siapapun, kapanpun. Ya. Dan juga bisa juga mereka ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla berupa kematian agar wabah itu tidak makin menyebar di kalangan bumi ini. Jadi biar mereka saja yang kena wabah, dan ketika mereka pengen pergi jauh, maka mereka pun Allah matikan supaya tidak jadi pergi jauh. Ya. Seperti itu, ikhwan. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'alim. Wa qatilu ayyuhal muslimun al-kuffara, dan berperanglah kalian wahai kaum muslimin, berperang terhadap orang-orang kafir, linusrati dinillah, untuk menolong agama Allah. Wa'lamu anna Allaha samii'un li aqwalikum 'alimun bi niyyatikum wa a'malikum. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar perkataan kalian dan Maha mengetahui niatan-niatan dan amalan kalian. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita itu berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini kata Ibnu Katsir, sebagaimana tindakan menghindarkan diri dari takdir sama sekali tidak bermanfaat, demikian juga halnya tindakan melarikan diri dan menghindar dari jihad itu sama sekali tidak mendekatkan dan tidak menjauhkan ajal kematian yang telah ditetapkan dan rezeki yang telah digariskan. Kebanyakan orang itu menghindari kematian, tapi mereka tidak menghindari rezeki mereka. Ingat. Nah, tapi pemahaman seseorang tentang takdir itu menunjukkan kualitas qalbu dia sebenarnya. Pemahaman terhadap takdir itu penting sekali. Banyak orang menuturkan penyesalan apa yang terjadi pada dirinya dengan mengatakan seandainya saya dulu begini, seandainya saya dulu begitu. Ya. Yang paling jelek adalah ketika manusia ini mendapatkan aib akan kelakuannya sendiri, kemudian dia menyandarkan itu beralasan dengan takdir. Ya. Dan yang kadang Anda dengar, dan ini termasuk keburukan, namun tidak disadari oleh orang-orang kaumannya. Ketika nggak tahu tentang suatu ilmu syar'i, kemudian dia bilang, aduh, coba kalau dulu anak ke pesantren ya, Anda bakal tahu nih. Gitu. Kita jawab, ya antum nggak jadi ke pesantren itu qadar Allah, tapi kan itu juga pilihan antum nggak jadi ke pesantren.
Kalaupun jadi ke pesantren belum tentu juga antum hafal karena orang kayak antum. Dan seterusnya. Mulai. Antum gimana bisa memastikan kalau antum pesantren? Banyak orang pesantren yang nggak ngerti juga begini. Jadi jangan membayang-bayangkan sesuatu yang sebenarnya antum tuh nggak tahu, kalau jadi itu malah bisa jadi lebih parah. Udah antum memang udah pantasnya kayak gini, nggak ngerti, sekarang dia disuruh ngerti, diajak ngerti. Ya. Coba kira antum nyesel nggak pesantren? Gimana ya, bingung ya mau jawab apa ya? Tapi kalau ternyata antum pesantren ketika itu, ya belum tentu juga antum bakal jadi berilmu, belum tentu. Artinya gimana? Putra antum sekolah di mana? SMA. SMK. Kesehatan. Ngapain itu kesehatan? Di laboratorium. Tapi kalau misalnya antum di pesantren sejak SMA misalnya, belum tentu antum jadi kameramen. Bisa jadi ustadz kan? Iya nggak? Belum tentu kan? Ya bisa jadi ustadz, malah bisa jadi nggak jadi apa-apa sama sekali. Inilah maksudnya misteri takdir yang hikmahnya itu bisa kita kupas. Bisa jadi, iya kayak teman Ana, ya. si caleg orang Sunda tuh Gin. Iya, si Barokokok itu orang Sunda itu. Mau jadi apa? Mau cita-cita supir angkot. Padahal di pesantren. Alhamdulillah nggak jadi supir angkot itu. Iya. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah." Ya, kata para ulama di dalam tafsir Muyassar, "Man dzal ladzi yunfiqu fi sabilillahi infaqan hasanan ihtisaban lil ajr fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan la tuhsa min ath-thawabi wa husnil jazaa." Ya, ini siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang qardan hasanah, pinjaman yang baik. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita. Setiap qarid dan muqtarid itu masing-masing orang yang butuh. Ya. Tapi mau jalan salam dulu. Salam dulu saya. Hati-hati gitu. Saya doa saya. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan manusia, membutuhkan pinjaman manusia, kemudian kalau tidak minjem enggak punya, enggak dapat. Enggak, ini Allah Azza wa Jalla. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana. Kok antum kayak gitu pengennya cium tangan aja. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah Ta'ala akan memberikan adha'afan katsira la tuhsa min ath-thawabi wa husnil jazaa. Tidak terhimpun seberapa lipatan gandanya dari ganjaran tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu wallahu yaqbidu wa yabsut. Ya. Allah yaqbid, bisa menyempitkan, wa yabsut, bisa melapangkan rezeki. Ya. Bisa menyempitkan, bisa melapangkan rezeki. Fa'anfaqu wa la tubalu fa innahu huwar razzaq. Fa'anfiqu wa la tubalu fa innahu huwar razzaq. Maka berinfaklah kalian. Dan janganlah kalian tuh mikirin soal ganjaran. Karena Allah itu Razzaq. Ini lihat. Memang kata Allah, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Tentu ini tidak seperti pemahaman Yusuf Mansur ya, yang kalau misalnya kita meminjamkan kepada Allah dengan suatu sedekah, maka akan ada ganjaran yang yudha'if, mudha'afah. Enggak statis langsung betul-betul sesuai perhitungan manusiawi. Ini kalau misalnya 10 juta nanti akan jadi 100 juta. Enggak gitu. Karena Allah itu yaqbid wa yabsut. Allah Ta'ala itu bisa menyempitkan, bisa melapangkan rezeki, terserah Allah.
maka la tubalu fa anfiqu wa la tubalu fa innahu huwar razzaq. Maka kalau mau infak aja kalian, dan jangan kalian pikirkan berapa ya nanti ganjarannya, karena Allah itu Razzaq, yudayyiku ala man yasha min ibadihi fi rizq wa yuwassi'uhu ala akharin. Allah Subhanahu wa taala bisa menyempitkan siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang dalam urusan rezeki, dan bisa meluaskannya untuk orang lain, untuk pihak lain. Laul hikmatul balighatu fi dzalik. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat tinggi terhadap hal tersebut. Wa ilaihi turja'un wa ilaihi wahdahu turja'una ba'dal maut fayujazikum ala a'malikum. Dan kepadanya lah kalian itu akan dikembalikan setelah kematian. Kemudian dia akan memberikan jaza, yaitu ganjaran terhadap amal-amal kalian. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa ketika turun ayat tersebut, Abu Dahdah Al-Ansari bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah mengharapkan pinjaman dari kita?" Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pinjaman dari kita? Karena dikatakan man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Maka iya, wahai Abu Dardah, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pinjaman dari kita. Kemudian Abu Dardah berujar, perlihatkanlah tanganmu kepadaku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya, dan Abu Dardah berkata, sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Rabbku kebunku, menghidupkan kebunnya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, di dalam kebun itu jadi Abu Dahdah ini punya bustan, punya kebun. Di dalam kebunnya beliau itu ada 600 pohon kurma. Di sana tinggal pula Abu Dahdah dan keluarganya. Kemudian Abu Dahdah datang dan memanggilnya, "Hai Ummu Dahdah." Ya, istrinya. "Labbaik," jawab istrinya. Dia berkata, "Keluarlah, karena aku telah meminjamkannya kepada Allah Azza wa Jalla." Jadi keluar dari rumah, ini bukan punya kita lagi, ini udah kita wakafkan. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Ini. Maka Allah Ta'ala akan yudha'ifah, akan memberikan mudha'afah, akan memberikan ganjaran yang berlipat. Tapi ingat, ganjaran tersebut tidak mesti berupa materi. Ini yang salah ini dari pemahaman YM. Maka harus distatiskan di matematika, kan nggak bisa seperti itu. Allah yabsut wa yarzuq, Allah yabsut wa yaqbid. Allah Ta'ala yang yudayyiq, yang menyempitkan, dan juga orang yang membentangkan rezeki. Jadi itu nggak diatur oleh manusia. Manusia nggak boleh mengatur Allah Azza wa Jalla. Kalau kita misal sedekah 1 juta, maka urusan kedepannya serahkan kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu memberi ganjaran sesuai dengan rahmat dan keinginannya, bukan disesuaikan dengan keinginan manusia. Ya, kalau misalnya kita pengen dari 10 juta ini kita dapat rezeki lebih, iya, tafadhol. Tapi untuk membatasi rezeki Allah Azza wa Jalla dan kebaikan Allah itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Taib, sepertinya sampai ayat ini aja kan untuk tafsir Muyassar. Ya, karena kita juga mau ke Taifah. 245 insyaallah taala ya.